sangat-sangat bersyukur karena merasa bahwa UDK itu terlahir kembali. Dengan beberapa kepala daerah yang ada di BMR ini, mereka sangat menyambut baik Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Salah satu syaratnya yaitu adanya universitas yang representatif. Namanya apa kira-kira, Bu? UBMR. Wah. Saya bilang bahwa 100 orang saja nggak ada yang tak singgah. Harusnya kalau memang sudah mau mempersiapkan diri menjadi provinsi, itu dulu universitas itu dipersiapkan. Satu-satunya universitas ya UDK. Oke. Kalau kita pakai istilah saling baku cungkel. Oke, kembali lagi dengan saya Ridra Jacobis di Sahabat Rumah Inspirasi. Hari ini kita akan podcast atau kita akan diskusi bersama dengan, ini mungkin kalau orang Bolaang Mongondo Raya udah banyak melihat dan familiar dengan muka ini, yaitu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Demogah Kota Mobagu, yaitu Ibu Kandidat Dr. Indah Samuel Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi MA TPI. Jadi udah banyak gelar di belakang, nanti bentar lagi akan ketambahan gelar, Bu, di depan ya, karena sekarang udah masuk penyelesaian studi program doktoral di Universitas Brawijaya Malang, Bu. Betul ya? Ya, betul. Ini asli daerah, Bu. Kalau memastikan asli betul-betul anak BMR? Ya. Asli. Ya, jadi memang asli. Okay. Asli. Saya sebenarnya marga saya Samuel itu nama bapak saya, Samuel. Oke. Marga aslinya Moko Ginta. Wah, Bolaang Mongondo lah. Karena dari Bilalang. Oh, Bilalang, tepatnya daerah Bilalang. Nah, kenapa sampai saya detail menanyakan ini anak asli daerah atau tidak Bolaang Mongondo? Karena topik pembahasan kita di siang hari ini, kita akan bahas sedikit atau mungkin lebih banyak. Kami lagi rindu butuh pencerahan dari orang-orang hebat di Bolaang Mongondo Raya terkait dengan apalagi sekarang tentang masalah pendidikan. Karena kita tahu bersama kecanggihan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, maka butuh penyesuaian manusia. Dan penyesuaian paling cepat melalui jalur pendidikan, Bu. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas. Bu, ini terkait dengan pendidikan perguruan tinggi di Bolaang Mongondo Raya. Dari tadi kita banyak membahas tentang pendidikan, dan kita menyadari betul BMR lemah sekali dalam hal menghasilkan sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas dan kompeten untuk kita pakai membangun daerah kita tentu. Nah, harapan ini kira-kira apakah harapan untuk membangun SDM itu layak enggak kita taruh di pundak UDK sendiri untuk sebagai ya bisa dikatakan laboratorium lah mencetak sumber daya manusia berkualitas di daerah. Menurut Ibu kira-kira layak enggak UDK itu dijadikan sebagai laboratorium? Ya. Oke, saya tidak bilang bahwa UDK itu paling baik seperti itu. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang ada di Bolaang Mongondo Raya, menurut saya itu sudah baik, sudah bisa setidaknya kita sudah punya perguruan tinggi yang direkomendasikan, yang terakreditasi begitu. UDK saja itu sudah ada sudah beberapa prodi itu terakreditasi baik begitu. Saya juga kurang tahu kalau untuk perguruan tinggi yang ada di BMR itu apakah memang sudah terakreditasi atau seperti apa. Namun setidaknya menurut saya dalam membangun daerah harusnya memang dia harus bangun dulu pendidikan yang ada di Bolaang Mongondo Raya. Nah, kalau untuk UDK menjadi patron, menurut saya saat ini ya, karena UDK itu satu-satunya universitas yang ada di Bolaang Mongondo Raya. Oke, Ibu, nah, untuk sebelum kita lanjut, kira-kira UDK kan sudah berdiri sejak 1987 kalau nggak salah. 87, betul. 1987 berarti udah lumayan tua lah ya, mungkin universitas tertua lah di BMR lah ya. 34 ya. 34 tahun. Berarti udah lama. Nah, Ibu kira-kira kenapa sih sebetulnya alasan sampai UDK sudah sedemikian tuanya sampai UDK tidak bisa mendapatkan citra yang positif di mata masyarakat Bolaang Mongondo Raya? Kira-kira menurut Ibu kenapa? Iya. Ini memang kita tahu sendiri kan pada saat 1987 UDK itu didirikan oleh keluarga Manopo bersaudara, kemudian dan pada saat itu bupatinya itu Pak Yambat Damopoli. Masih Bolaang Mongondo lah Bu dulu ya Bu, masih Bolaang Mongondo. Iya, masih Bolaang Mongondo, iya. Jadi ada tujuh pendiri
pada akta yayasan itu ada 7 pendiri Universitas Tumuga Kota Mobagu. Namun pada saat itu sering terjadi miskomunikasi antara 7 pendiri ini. Akhirnya ya itulah saling bersalah paham, berselisih, pengadilan dan lain sebagainya. Nah, sampai dengan tahun 2017 pemerintah memang bersepakat untuk mengambil alih universitas ini karena memang pada saat itu sudah ada surat dari LLDikti untuk menurunkan status menjadi sekolah tinggi pada saat itu karena memang kisru yang tidak pernah selesai. Akhirnya pemerintah masuk ke situ, utamanya pemerintah Kota Mobagu masuk dan mengambil alih itu dengan bertemu beberapa pendiri yang ada, walaupun memang ada beberapa juga yang tidak setuju. Tapi kan kalau dalam akta jadi itu sudah selesai sih sebenarnya. Berarti saya bisa simpulkan, Bu, maaf Bu, saya potong. Berarti saya bisa simpulkan ternyata UDK sulit sekali untuk berkembang karena ada konflik-konflik horizontal yang tercipta di sana, Bu ya. Tapi untuk berkembang 30 tahun baru dia bisa. Jadi kalau dihitung dari umur sudah 34 tahun. 34 tahun. Tapi baru akan mengulang lagi dari titik awal bahkan titik minus dari tahun 2017. 2017 berarti yayasan sudah yayasan baru. Yayasan yang dibentuk oleh pemerintah Kota Mobagu untuk menaungi UDK. Namanya Yayasan Pendidikan Kota Mobagu Mandiri. Itu sudah dibawa. Berarti untuk masa lalu udah clear, UDK sebetulnya udah lepas dari lingkaran itu, konflik-konflik terjadi di mana-mana, iya kan? Dan saat ini sudah diambil alih oleh pemerintah Kota Mobagu. Nah, untuk kedepannya, kira-kira apakah UDK ini berpotensi untuk ada, kan untuk saat ini mungkin baru Kota Mobagu, apakah 4 kabupaten yang lainnya akan nimbrung nih Bu, untuk sama-sama mengembangkan UDK atau seperti apa? Ya, jadi memang UDK saat ini lagi merubah image yang ada, karena memang image-nya sebelumnya sudah jadi rahasia umum, bagaimana konflik-konflik yang terjadi di Universitas Kota Mobagu dan beberapa juga perguruan tinggi kebanyakan seperti itu yang ada di BMR. Iya, betul. Selalu konflik dan sebagainya. Nah, di UDK sendiri baru 2017 itu ketika mendapatkan surat alih kelola bahwa pemerintah kota yang akan mengambil alih itu, kami sangat-sangat bersyukur karena merasa bahwa UDK itu terlahir kembali. Sekarang ini berarti ya dari sisi pengelolaan dan sebagainya ini sudah semakin membaik karena kan tidak lagi ada konflik-konflik masalah itu. Nah, untuk UDK sendiri ke depan kami sudah sowan, kita bertemu dengan beberapa kepala daerah yang ada di BMR ini. Mereka sangat menyambut baik Universitas Tumuga Kota Mobagu karena memang di setiap daerah itu agak susah untuk membentuk universitas. Ini sudah ada gitu. Maka Universitas Tumuga Kota Mobagu jadi satu-satunya universitas yang menjadi potensi daerah BMR, apalagi ada isu-isu untuk pembentukan PBMR, Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Salah satu syaratnya yaitu adanya universitas yang representatif. Betul. Menarik. UDK sendiri itu nantinya, karena ada usulan juga dari beberapa kepala daerah, itu BMR katanya supaya merasa memiliki semuanya, karena kan cuma ada Dumoga ya sama Kota Mobagu. Masalah nama ya, masalah nama. Ya, diganti nama. Namanya apa kira-kira Bu? UBMR. Wah, Universitas Mongondo Raya. Ini sebetulnya kabar baik untuk masyarakat Bola Mongondo Raya Bu ya. Kabar yang luar biasa baik lah untuk kita. Nah, gimana seterusnya? Jadi ya itu cuma baru jadi planning saja sih dari beberapa pemerintah yang ada. Nantinya sekarang kan UDK ada 3 prodi, ada penambahan 3 prodi lagi, jadi sudah ada 6 prodi. UDK. Berapa fakultas? UDK sekarang ada berapa fakultas? Ada 3, baru 3 fakultas. 3 fakultas, ada karena memang tadinya untuk membangun ini memang kita baru bangun ulang dari awal. Iya, berarti kita mulai dari nol lah ya Bu. Kembali ke nol tadi. Berarti kita ada UDK, ada fakultas ekonomi yang dipimpin oleh Ibu Indah. Terus ada fakultas pertanian, ada fakultas kehutanan. 3 ini ya, jadi 3, iya.
Nah, terus ada penambahan lagi. Jadi Fakultas Ekonomi itu prodinya manajemen saat ini. Kemudian fakultas, ya, satu prodi saja. Fakultas Pertanian itu prodinya agroteknologi, dan Fakultas Kehutanan itu prodi kehutanan juga. Jadi rencananya ini sudah ada persetujuan dari LLDT, rekomendasinya kita akan menambah lagi 3 prodi. Jadi 3 prodi itu saat ini itu agroteknologi untuk Fakultas Pertanian ditambah dengan agribisnis. Agribisnis, oke. Ya. Kemudian di kehutanan ada penambahan lagi prodi teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Teknik lingkungan, apa ya? Ilmu lingkungan apa teknik lingkungan itu yang kayaknya teknik lingkungan. Okay. Kemudian ada satu lagi prodi yang baru, tapi akan dilihat apakah dia masuk rumpun di pertanian ataupun kehutanan, dia gabung kemana, itu perikanan kelautan. Perikanan kelautan. Iya, ilmu perikanan, sorry. Prodi ilmu perikanan. Jadi itu prodi-prodi ini memang sangat penting bagi keberlanjutan daerah dan sangat dibutuhkan oleh daerah. Seperti misalnya daerah Bolsel yang merupakan daerah pesisir pantai yang sangat panjang di BMR. Nah, itu mereka butuh sarjana perikanan yang betul-betul representatif ataupun yang bisa. Berarti sebetulnya saat ini UDK sudah menyediakan seperti wadah di mana potensi daerah Bolamongondo ini sangat kaya, Bu. Nah, UDK memberikan wadah ini, orang-orang belajar di kita sudah sediakan jurusannya. Karena jurusan pertanian bahkan agrobisnis itu kan merupakan satu identitas Bolamongondo Raya juga. Supaya SDM-nya bisa terampil dan kehutanan, habis itu ekonomi. Jadi sebetulnya UDK udah lumayan bagus, Bu, ya. Iya, betul. Fakultas Kehutanan saja itu kan cuman ada di UDK kalau di Sulawesi ya. Cuman ada di UDK sama di Unhas. Sulawesi Selatan. Iya. Unsrat saja belum ada yang untuk Fakultas Kehutanan belum ada. Okay. Baru ada di Unhas sama di UDK. Jadi harusnya ini memang benar-benar benar-benar kita ambil. Kita ambil peluangnya. Nah, Ibu kemarin saya sempat melihat ada berita-berita beredar kalau Universitas Bolamongondo Raya sudah ada dapat hibah dari pemerintah terkait dengan ada tanah atau gimana, Bu? Informasi itu apa betul apa enggak? UDK sudah punya lahan? Kalau untuk saat ini sih belum ada ya. Saat ini belum ada. Cuma isunya itu bahwa untuk kantor ex Bupati itu sementara dikerjakan untuk kampus UDK, ex Bupati Bolamongondo. Kantor ex. Yang di jalur 2 ya? Iya, di jalur 2. Itu memang sementara dalam tahap pengerjaan. Tapi itu belum terkonfirmasi juga apakah itu benar atau seperti apa. Tapi memang ada beberapa rilis dari Kadis PU misalnya. Wartawan sempat menanyakan ini untuk apa? Ini untuk pembangunan kampus UDK, katanya seperti itu. Jadi pemerintah sudah menurut wali kota juga seperti itu untuk kampus UDK, tapi secara tertulis belum terkonfirmasi, baru secara lisan saja. Jadi udah ada kabar ya setidaknya walaupun belum ada resminya, tapi kabar-kabar baiklah udah terdengar lah ya. Sehingga saya bisa menyimpulkan, Bu, terkait dengan pertanyaan tadi, UDK layak nggak menjadi laboratorium? Secara saya mendengar penjelasan dari Bu Deka, sebetulnya udah sangat layak, Bu, ya, untuk menampung anak-anak daerah. Dari sisi lain, jurusan, tenaga-tenaga pengajar udah ada profesor, Ibu udah mau selesai dokter, jadi nggak perlu diragukan lagi sebetulnya. Betul. Habis itu tempatnya udah mulai ada dipersiapkan. Iya, betul. Kita di UDK sendiri itu ada profesor itu ada 3. Udah ada 3 profesor? 3 profesor di UDK. Jadi di Bolamongondo Raya sendiri sekarang profesor yang aktif itu ada 4 orang. Itu ada 4 orang ya? Ada 4 orang profesor. Baru 4 orang ya, bisa dilihat dari ada Profesor Dr. Umar Pakutungan, ada Profesor Dr. Herni Simbala, ada Profesor Dr. Rukmina Gonibala. Itu 3. Satunya lagi ada Profesor Dr. Sanusi Gugule. Itu memang untuk di yayasan, dia sebagai pengawas yayasan sebenarnya, yayasan UDK, yayasan YPKM. Dia masuk, tapi belum terlalu aktif dalam struktur UDK itu sendiri. Yang aktif sekarang ada 3 profesor. Jadi dari 4, 3 itu ada di UDK semua. Jadi memang benar-benar
dari pemerintah Kota Mobagu ataupun pemerintah di 5 kabupaten kota ini itu memang ingin supaya pendidik-pendidik baik bergelar doktor maupun profesor itu benar-benar harus memperhatikan UDK sendiri karena mudah-mudahan UDK jadi patron begitu. Iya, ini doa kita bersama, Bu. Tetapi melihat tentang UDK yang sudah punya banyak tenaga pengajar, setidaknya ini betul-betul bisa mengubah cara pandang masyarakat Pulau Mongondo Raya, bahwa mereka yang orang tua sampai anak-anak muda, mereka masih apa sih UDK? Kenapa harus ke UDK? Akhirnya mereka buang biaya yang sangat besar, harus pergi ke Tondano, ke Manado, bahkan ke Gorontalo, keluar daerah. Nah, kira-kira apa kira-kira yang menjadi perhatian Ibu atau ajakan Ibu sebagai dekan Fakultas Ekonomi untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, bahkan orang tua, bahwa UDK ini udah layak? Ya. Oke, kalau kita lihat ya, berdasarkan data BPS yang saya lihat terakhir tahun 2018 itu, bahwa siswa SMA, MA, dan sederajat SMK, sederajat, itu kurang lebih 23 orang, 23 siswa yang lulus setiap tahun. Nah, 23.000 itu anggaplah setengah lah, 10.000 lah yang mau kuliah, yang kuliah. Nah, 10.000 itu, kalau misalnya dia sudahlah 10.000, 5.000 saja yang dia masuk di sebagai generasi untuk agen pembaharu lah. 5.000 itu sebagai mahasiswa di BMR ini, dia pilihlah salah satu universitas ataupun perguruan tinggi yang di BMR, kuliahlah di sini, itu bisa mengembangkan daerah dengan memberikan aktivitas ekonomi atau multiplier dan dampak lebih untuk perekonomian kita. Kalau sendiri 5.000 saja begitu. Ya sudah 5.000 keluar, 5.000 di dalam lah. Oke, ini menarik ini. Ini menarik. Ya, menarik memang. Nah, kalau itu kita pakai hitungan saja. Dampak yang ada itu misalnya kalau dia sekolah atau kuliah di UDK misalnya ya, saya misalkan UDK. Terus ada 5.000 orang. Ini mohon maaf ya, saya bilang bahwa 100 orang saja tidak ada yang tersinggah begitu. Kalau kita pakai bahasa, tidak ada yang tersinggah, 100 orang saja begitu. Berarti dari 5.000 ini yang sudah kita minimalisir begitu dari 23 orang, 100 orang saya tidak ada. Nah, kita analogikan saja. Kalau misalnya 5.000 yang kuliah di sini, kita hitung-hitungan saja. Itu dampaknya akan lebih. Dia kuliah di daerah, nah dampaknya itu mungkin tempat kos akan ramai. Oke, betul kan? Akomodasi. Orang-orang yang jual makanan juga akan ramai. Oke. Gitu. Iya, itu kan memberikan ada kegiatan atau ada aktivitas ekonomi yang terjadi di situ. Ada transaksi antara si customer dengan si produsen sendiri. Nah, kemudian itu, berarti ya Bu, jadi lapangan-lapangan usaha baru pasti akan bermunculan di sana. Dan secara otomatis kalau saya melihat pasti akan apa ya, secara gairah anak-anak muda juga pasti akan, oh kenapa saya tidak mencoba? Di sini banyak konsumen. Iya. Sebenarnya begini, melihat dari paradigma tadi bahwa kenapa mereka lebih memilih di luar begitu. Ini butuh sentuhan pemerintah juga. Iya, betul. Ya, ini butuh sentuhan pemerintah juga dalam memberikan misalnya instruksi ke atau kepala desa misalnya, kepala desa memberikan pengertian pada masyarakatnya bahwa ayo kuliah di daerah saja, kembangkan daerah kita begitu. Kalau kuliah di daerah maka perekonomian kita juga akan secara otomatis perlahan-lahan. Secara otomatis. Iya. Kecuali memang tidak ada pilihan, artinya tidak ada program studi yang tersedia di sini. Nah, kalau memang di sini ada fakultas ekonomi misalnya, kenapa harus keluar? Kan sama saja. Nah, intinya sarjana kan begitu. Iya, betul. Kualitas pengajarnya pun sudah tersedia di sini. Ada profesor, ada doktor. Kualitasnya juga bisa bersaing sama Unsrat, Unima sama yang kampus Gorontalo, Bu. Iya betul. Iya. Kenapa harus keluar begitu? Di sisi lain biaya di luar lebih besar daripada kita kuliah di sini. Kuliah di sini masih agak lebih murah begitu. Nah, Ibu, ini saya potong. Saya potong terkait dengan mahasiswa yang tadi Ibu bilang jumlahnya sangat besar setiap tahun lulusan 23.000. Dan ini fenomena di lapangan, Bu. Ternyata orang yang bisa mereka niat untuk sekolah, tetapi aksesnya sulit, misalnya harus ke Tondano, ke Manado. Nggak semua kan punya akses ke sana.
akhirnya mereka itu tidak punya pilihan, mendingan nggak usah kuliah, udah nggak usah, mereka nggak tertarik dengan UDK. Sejauh mana sebetulnya upaya-upaya UDK untuk menjangkau mahasiswa atau calon-calon mahasiswa ini? Udah ada upaya apa kira-kira UDK? Oke, jadi kalau dari kami sendiri, memang kayak orang siswa yang ada di Bolmut mau ke Kota Mobagu kan memang agak susah ya. Memang jauh luar, kurang lebih 5 jam sampai 6 jam perjalanan untuk bisa ditempuh untuk sampai di kampus. Jadi memang sebenarnya ini masih apa ya, masih bersifat secret gitu. Sudah ada pembicaraan dengan pemerintah di sana bahwa mereka akan menyiapkan tempat untuk kuliah. Jadi dosen-dosen yang ada di UDK itu yang akan langsung ke sana untuk mengajar. Oh, jadi jemput bola lah UDK ya, Bu, untuk ke sana. Oke. Jadi ada progres. Jadi kami sudah keluar ke beberapa tempat, ke beberapa daerah untuk bagaimana menyatukan visi kita bahwa ini loh UDK begitu. Jadi memang saat ini UDK lagi memperbaiki diri dulu, menunjukkan akreditasnya dulu. Jadi memang untuk akreditas, kalau akreditas sudah baik semua, itu baru kita akan, jadi ada upaya-upaya seperti itu. Perbaiki dulu di internal, di dalam sudah oke, baru kita keluar tadi. Nah, keluar ada beberapa saran dari pemerintah seperti tadi, bahwa ada solusi-solusi bagi yang memang mereka jauh, yang mungkin tidak punya akses tadi, akses baik dari transportasi, biaya, dan lain-lain, sehingga tidak bisa kuliah, kita bisa menyediakan. Berarti UDK yang ke sana ya, jemput bola ini. Iya, betul. Oke, Ibu, berarti secara ini saya menyimpulkan diskusi panjang kita terkait UDK. Di sisi lain pemerintah sudah mensupport 4 kabupaten 1 kota, Bu. Udah support full ya untuk pengembangan UDK ini, bahkan sudah ada saran kenapa nggak buat aja Universitas Bola Mongondo Raya supaya representasi dari kabupaten kota yang ada di Bola Mongondo Raya. Dan UDK sendiri saat ini sementara memperbaiki diri agar supaya betul-betul ya citranya sudah mulai dipulihkan lagi. Kampus ini kampus unggulan sebetulnya, tapi karena citra dulu udah masih nempel, sekarang kita udah clear kan, selesaikan. Masih itu, dan kemudian udah banyak program studi yang sebetulnya menjadi unggulan di kampus lain unggulan, kampus kita juga punya. Dan tenaga pengajar, profesor ada 4, doktor ya Ibu juga udah mau jadi doktor dan jadi dambaan kita bersama di BMR. Dan tentunya BMR sebetulnya udah punya kampus, dan tentunya bukan cuma UDK ya Bu, kita juga harus memberikan ruang juga untuk kampus-kampus yang ada di BMR sendiri. Semoga kita bisa menciptakan satu circle di mana kok Manado itu punya banyak kampus, padahal mayoritas penduduk di Bola Mongondo Raya itu banyak sekali. Kenapa kita nggak masuk itu? Karena mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri dan mengarah ke sana. Itu saya rasa banyak sekali penjelasan yang telah dijelaskan dan sangat jelas. Kemudian Ibu, saya yang terakhir, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran kepada kita. Sebetulnya Bola Mongondo Raya saat ini, apalagi isu-isu kita akan membentuk satu provinsi Bola Mongondo Raya. Kira-kira layak nggak saat ini BMR menseriusi kita akan menjadi satu provinsi untuk berapa tahun ke depan? Layak nggak kira-kira BMR dengan kondisi kita saat ini? Kalau menurut saya sih untuk beberapa syarat ya, yang saya ketahui saja. Beberapa syarat, pertama universitas negeri yang sudah representatif. Nah, harusnya kalau memang itu pertama ya, kedua bandara. Oke, berarti satu harus ada universitas. Iya. Satu udah ada, aman. Sekarang yang kita tahu harusnya kalau memang sudah mau mempersiapkan diri menjadi provinsi, itu dulu universitas itu dipersiapkan. Nah, untuk menjadi universitas negeri sendiri, itu syarat kalau dari segi fisik ya, dia harus punya lahan kurang lebih 20 hektar. Itu syarat. Harusnya kalau memang mau menuju ke situ, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, salah satu syarat yang tadi, universitas negeri yang representatif. Ya, sudah mempunyai lahan, sudah mempunyai gedung. Nah, sekarang UDK sendiri, kalau mau dibilang, baru pinjam pakai semua. Pinjam pakai juga dari pemerintah. Pemerintah sudah sangat membantu, tapi apakah bisa dihibahkan misalnya kan sebagian tanah untuk pendidikan? Karena yang siap sekarang, mohon maaf, yang ada sekarang itu satu-satunya universitas ya UDK. Oke, betul. Ya, karena untuk menunggu perguruan tinggi lain untuk menjadi universitas, ya mungkin masih menunggu
prosesnya. Iya, prosesnya masih panjang gitu. Ataupun membentuk langsung jadi universitas agak susah. Katanya lagi pasti. Lebih kompleks karena berawal harus dari sekolah tinggi dulu, membentuk dulu berapa prodi dulu, terus jadi institut, baru dia bisa jadi universitas. Nah, sekarang sudah ada universitas. Kalau memang benar-benar ingin membentuk provinsi Bola Mongondo Raya, ya majukan pendidikannya dulu, karena itu salah satu fondasi lah untuk kita ya Bu. Ini sekaligus Ibu sebagai mewakili akademisi, orang yang betul-betul melihat sebetulnya seperti apa pendidikan di Bola Mongondo Raya, bahkan arah provinsi ke depan. Ibu secara gamblang menjelaskan bahwa perhatikan dulu pendidikan kita loh pemerintah ini. Ini Ibu Bupati, Bapak Bupati, coba perhatikan dulu pendidikan kita. Setidaknya bukan untuk Ibu Dekan sendiri, begitu kan? Tapi untuk masyarakat BMR dan untuk anak-anak BMR 10 tahun ke depan misalnya. Kira-kira. Jadi keluhan daripada akademisi sudah dijelaskan. Dan terus terang saja, kalau saya melihat kayak daerah Sangihe, sekarang kan sudah punya politeknik negeri. Iya, dia sudah punya perguruan tinggi negeri yang sudah mempunyai berapa prodi ya? Itu pokoknya lebih dari 6 prodi politeknik negeri. Itu cuma selama 8 tahun. 8 tahun sudah bisa terjadi. Mulai dari sekolah tinggi. Sudah jadi politeknik dari sekolah tinggi. Iya, sekolah tinggi itu pun masih sekolah tinggi swasta. Sekarang sudah jadi negeri. Sekarang. Dan mereka sudah mencetak kurang lebih ada 50 sampai 60 doktor. Aduh. Ini sebetulnya Bu, kalau saya mau ibaratkan sepertinya dengan penjelasan Ibu Dekan, membandingkan BMR dengan yang ada di Sangihe, ini seperti tamparan keras untuk pemerintah. Kenapa? Daerah yang bisa dibilang bukan membandingkan, tapi kecil sekali daerah Sangihe dibandingkan dengan BMR, mayoritas populasi Sulawesi Utara ada di kita, tapi nggak bisa membangun pendidikan. Ini, aduh. Profesornya sudah banyak juga. Jadi ini gambaran yang ada di BMR, kita baru punya ada 4 profesor, orang asli BMR. Kemudian dokter cuman ada beberapa juga. Kurang lebih 10. Itu sangat, menurut saya sangat miris gitu. Iya. S2 cuman ada beberapa juga, tidak sampai 50. Itu gambaran pendidikan. Kemudian untuk perguruan tingginya sendiri, kita tidak punya perguruan tinggi yang representatif di sini, yang memang benar-benar bisa memberikan kebanggaan bagi Bola Mongondo Raya sendiri. Dan sebenarnya untuk inti dari keberlanjutan ataupun perkembangan dari suatu daerah sendiri itu adalah pendidikan. Lagi-lagi kita akan kembali kepada pendidikan. Paradigma. Kita akan kembali ke pendidikan pasti. Karena di dalamnya itu SDM yang harus kita bentuk seperti Ibu jelaskan. Paradigma itu harus diubah, jangan. Nah, berarti ini sekaligus Ibu sebagai saranlah kepada pemerintah Bu ya. Saran kepada pemerintah, perhatikanlah BMR. Nah, itu tadi setelah ada BMR apalagi Bu untuk kita membangun satu provinsi? Selain pendidikan, sektor tadi bandara sudah sempat disinggung ya, berarti bandara penting juga berarti ya. Iya, bandara saya pikir itu sementara pembangunan juga sih bandara. Nah, sektor lainnya kayaknya kita kembali lagi deh, apakah kita siap begitu, masyarakatnya siap? Karena dengan beralih ke provinsi berarti ada peralihan tersendiri dari sisi-sisi pembangunan, dari sisi itu. Kita siap dari sisi pendidikan lagi, kita kembali lagi ke pendidikan. Karena pasti akan menumbuhkan banyak peluang-peluang usaha atau peluang-peluang kerja baru bagi masyarakat setempat. Nah, kita mampu nggak mengambil itu? Iya, masyarakat kita siap nggak dari sisi pendidikan bersaing dengan orang lain? Pasti dari daerah lain pasti akan masuk juga di daerah. Iya, pasti. Maka kita cuma jadi penonton. Gitu. Di rumah kita sendiri. Jadi banyak yang harus dipersiapkan. Nah, ini menarik Bu. Kadangkala apa yang disampaikan Ibu Dekan ini tidak terpikir oleh masyarakat umum yang ada di BMR. Mereka taunya udah bangun aja provinsi kok nggak jadi-jadi, kan kemarin isunya sempat hangat itu Bu. Nah, dengan penjelasan Ibu Dekan ternyata kita punya PR yang banyak dan itu harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan sekarang, harus kapan gitu. Dan ya paling itulah Bu ya. Jadi ada pendidikan, ada sektor dari infrastruktur, harus ada bandara. Kemudian kesiapan SDM kita ya betul-betul harus siap. Mungkin sumber daya alam gimana Bu? Sumber daya alam tidak bisa diragukan lagi. Karena daerah ini pertama tuh daerah Dumoga kan jadi lumbung beras.
Utara. Iya, Gitu. betul. Lalu dari sisi sumber daya mineral yang lain, emas dan lain, wah Banyak memang sekali. banyak gitu. Oke, jadi Ibu sebetulnya sumber daya alam kita sebetulnya sudah nggak bisa diragukan. Bahkan sisi pesisir pantai kita banyak sekali laut yang menghasilkan ikan, Ya. jalur-jalur nelayan, dan mungkin hal yang paling penting Bu, kita harus banyak fokus ke sumber daya manusianya Bu. Untuk sumber daya manusia. Dan Karena yang untuk mengelola sumber daya alam butuh sumber daya manusia yang cukup kan? Betul. Ya. Dan Ibu paling terakhir ini sebelum, karena sudah terlalu banyak kalau kita akan lanjutkan mungkin nggak akan selesai. Apalagi narasumber kita ini orang-orang yang betul-betul kompeten di bidang ekonomi misalnya. Saya ingin singgung sedikit terkait dengan tadi, saya akan kembali ke manusia. Kenapa sampai BMR sulit untuk berkembang? Apakah karena mungkin karakter-karakter kita, budaya, atau apa yang sangat sulit untuk kita rubah, Ibu? Ya. Oke. Jadi kalau saya lihat ya, ada salah satu penelitian jurnal yang dikeluarkan, itu saya sangat tertarik melihat karakter dari beberapa karakter daerah-daerah atau suku-suku yang ada di Sulawesi Utara sendiri. Oke. Ya, itu menurut jurnal itu bahwa karakter yang ada di sini ya, itu biasanya itu orang-orangnya bukan seorang fighter. Dia sangat dia sangat nyaman berada di daerahnya, berada di tempat gitu. Di sisi lain kalau di daerah Minahasa itu orang-orangnya fighter, dia ingin keluar, ingin mengembangkan diri dan lain-lain. Kalau kita memang sangat nyaman, itu dari sisi karakter ya. Jadi maaf Bu, saya kutip berarti orang misalnya saat Ibu contohkan tadi Minahasa, mereka itu fighter untuk keluar, tetapi setelah mereka berhasil menemukan itu, mereka akan kembali bangun daerah. Ada yang bangun daerah, kembali bangun daerah. Ada juga yang ada di luar, tapi memang tetap dia memberikan kontribusi pada daerah. Untuk daerah. Oke. Ya. Kalau orang Bola Amongondo sendiri, dia memang nyaman di tempatnya. Dia kadang berada di luar. Mungkin kalau orang yang sudah ada di luar, itu pasti pola berpikirnya juga akan beda lagi dengan orang yang benar-benar menempati singgasana di sini. Oke. Dan ini sebetulnya bukan kata Ibu Indah, tapi jurnal bukan kata yang saya telah membuktikan. Ya. Jurnal yang. Oke. Dan ini ilmiah. Jadi dari si karakter. Nah, kemudian kita lihat juga karakter. Kebanyakan orang di sini itu konsumtif. Nah, konsumtif. Tidak tahu. Jadi dalam menumbuhkan suatu inovasi atau kreativitas yang lain-lain itu apakah kenapa begitu? Kenapa harus dia hanya ingin berpikir untuk bagaimana cara, jadi kalau punya uang 1 juta saat ini, cara berpikirnya bagaimana 1 juta ini supaya habis. Menarik. Betul. Berpikir bagaimana 1 juta ini supaya kan jadi 2 juta atau jadi 3 juta begitu. Jadi cara berpikir itu yang menurut saya karakter yang akan membentuk diri. Artinya punya pola-pola pemikiran yang berbeda lagi. Nah, karakter kemudian sisi yang tadi saya bilang tidak fight keluar, tidak ingin berinovasi atau beradaptasi di luar, ingin saja di tempat. Betul. Nah, sehingga hal tersebut yang membuat kita susah untuk nyaman berkembang di tempat saja. Ya Bu ya, susah untuk berkembang kalau kita tidak kreatif dan tidak inovatif. Jadi kadang-kadang kita terlalu nyaman di zona nyaman juga Bu ya. Iya, betul. Karena kita memang berada di zona nyaman, sehingga ada karakter-karakter negatif yang menurut saya itu bisa berkembang lagi. Ya, karakter negatif hanya karena memang ruang lingkupnya cuma ada di sini. Jadi kalau kita pakai istilah saling baku cungkel. Iya. Ya, karena kan yang tadi ruang lingkup cuma di sini, jadi satu posisi yang hanya satu posisi yang dia ingin raih. Ya, jadi memang bagaimana caranya supaya ingin menjatuhkan orang yang lain. Melakukan jadi berbagai cara. Iya, orang lain pun dihajar. Ya? Iya, betul. Ya, karena tidak ingin keluar. Padahal di luar sebetulnya terbuka untuk akses, dia bisa beli apa saja. Nyaman, mempunyai karakter seperti itu, nyaman di tempatnya sendiri. Tidak ingin keluar bereksplorasi dengan
berbagai peluang-peluang yang ada di luar. Sebetulnya Bu ya, maksudnya di sisi lain mungkin baik juga di saat kita akan stay di Bola Mongondo Raya, yaitu membangun daerah. Tetapi niat membangun daerah kalau sudah disisipi dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, karakter yang kurang bagus, habis itu ya orang di Bola Mongondo ini tipe itu tukang baku cungkel, harusnya kita bisa cari di lain. Akhirnya orang yang semua capai itu cungkel-cungkel sampai dia jatuh. Begitu juga, ini memang PR besar untuk kita, apalagi dalam hal Itulah, itu PR besar. Padahal kita punya moto yang baik, yo. Moto Bola Mongondo. Moto Tanoban. Okay. Moto Tanoban saling memperbaiki. Saling memperbaiki. Ini moto ya. dari Bola Mongondo, Iya. saling memperbaiki. Habis itu yang kedua apa Bu? Moto saling mendukung. Saling mendukung. Moto Tabian itu saling sayang menyayangi. Saling sayang menyayangi. Moto Tanoban itu saling merindukan. Baku ingat. Itu harusnya motonya itu sangat baik. Tapi tercipta dari sisi filosofi histori yang tadi, bahwa memang karena sisi karakternya yang konsumtif, nyaman di tempatnya, berada di zonanya, dia ingin berada di zonanya sendiri, tidak ingin keluar. Jadi itu yang membentuk seseorang itu akhirnya punya karakter yang tadi. Moto yang seharusnya baik akhirnya menjadi tidak baik. Karena seorang PHOBI yang baku cungkil lagi. Aduh. Sebetulnya kalau moto itu kita aplikasikan Bu, seharusnya bisa membentuk orang itu jadi satu daerah yang kuat karena ada kolaborasi di sana. Tapi kayaknya ini solusinya kami sebagai sesama akademisi harusnya bagaimana kita berpikir untuk merubah karakter itu. Solusinya apa Bu? Untuk merubah itu apa kira-kira? Kayaknya kita bikin kajian dulu, terus kita bisa bikin ketika itu sudah kita dapat. Jadi misalnya kita lihat karakter yang seharusnya dari yang baku cungkel itu, ataupun yang seharusnya tidak harus dilakukan, itu bagaimana hambatan-hambatan itu yang ada, terus kita jadikan dia peluang. Iya, jadi analisis SWOT lah kita buat di sana. Otomatis ini juga tanggung jawab daripada bukan cuma pemerintah, masyarakat, tetapi juga orang-orang sebagai akademisi. Mereka yang punya ilmu pengetahuan yang lebih, harusnya kontribusinya itu menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Buat kajian. Jadi berarti untuk semua masalah-masalah kompleks yang ada di daerah, kita harusnya mengembalikan lagi kepada pendidikan harusnya Bu ya. Pendidikan adalah sektor utama untuk jadi fondasi bagaimana daerah akan maju, bagaimana membangun sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, unggul dan berdaya saing lah kira-kira. Iya. Nah, Ibu sebagai akademisi, apalagi mewakili UDK dan kampus di BMR, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah saat ini, pertama, dan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Ini sebagai closing statement lah daripada Ibu Indah sebagai narasumber di podcast Sahabat Rumah Inspirasi. Silakan Ibu. Oke, sebagai close statement ya. Saya sih cuma ingin berpesan bahwa harusnya kita harus memprioritaskan bagaimana supaya daerah ini bisa maju. Nah, utamanya misalnya bagi pemerintah, jika ingin mempunyai program atau apapun itu, prioritaskan daerah kita. Ya, untuk masyarakat yang ada di sini juga, saya pikir kita harus bisa merubah pola berpikir kita. Misalnya yang tadi, ayo kembangkan daerah, kuliah di sini. Kalau memang masih ada jurusan di sini, ya ayo silakan kita kuliah di sini, karena satu anak yang dikuliahkan di sini akan merubah daerah ini, akan memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi, khususnya pendidikan dan sebagainya di daerah. Jadi seperti saya bilang tadi, bahwa apabila ada 10.000 orang yang kuliah di sini, apa dampak yang bisa kita dampak yang diberikan itu akan sangat baik untuk perkembangan perekonomian daerah. Ada dampak-dampak yang tadi, ya, bukan cuma dari sisi dia bayar SPP-nya, tapi aktivitas-aktivitas lain seperti kos, makanan dan lain-lain, transport, itu pasti akan memberikan kontribusi lagi kepada daerah untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi yang lebih baik, sehingga pendapatan masyarakat akan tinggi, daya belinya juga akan tinggi. Mungkin seperti itu. Ya, dan terima kasih. Saya mengingatkan pemerintah juga agar bisa mensupport pendidikan yang ada di Bola Mongondo Raya sendiri. Utamanya bisa meningkatkan
kualifikasi generasi yang ada di sini, misalnya memberikan beasiswa. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya di Sangihe, dengan menyekolahkan kurang lebih 50 orang doktor dengan beberapa tahapan, itu program. Nah, kalau kita pun seperti itu, wah, akan sangat luar biasa apabila kita punya generasi-generasi yang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini yang bisa kita gunakan sebagai investasi dalam mengembangkan dan memajukan daerah. Itu mungkin dari saya. Betul sekali Ibu Indah. Terima kasih banyak untuk diskusi di siang hari ini. Rasanya diskusi kita itu isinya daging semua, Bu. Karena tidak cukup. Dan sangat-sangat tidak cukup. Saya sebetulnya kalau mau diskusikan dengan Ibu Indah terkait dengan Bola Mongondo Raya, mungkin waktu 1-2 jam kurang cukup. Apalagi narasumber kita ini adalah orang-orang yang betul-betul bukan cuma sekedar apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, tetapi sudah melalui satu proses pengkajian. Bahkan jangan lupa, jangan kita hanya asal-asal mengutip saja, tetapi apa yang dijelaskan Ibu Indah tadi terkait dengan karakteristik anak-anak masyarakat Bola Mongondo Raya, bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang telah dibaca melalui jurnal, itulah yang kita diskusikan di siang hari ini. Supaya jangan, oh ini anak daerah, kemudian jelek-jelekan anak daerah sendiri. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi saya asli daerah, saya hanya melihat dari sisi akademisnya. Betul. Jadi kita sebetulnya bantu mengevaluasi ini kelemahan kita. Jadi kan motivasi diri bahwa itu tidak seperti itu begitu. Iya, betul. Motivasi bagi kita, bagaimana caranya supaya apa yang mereka teliti, apa yang mereka dapatkan tidak seperti itu. Kita bisa memberikan antitesis gitu. Betul. Dan sebetulnya Bola Mongondo Raya. Oke, mantap. Ya. Dan sebetulnya dari sisi SDM kita nggak kalah bersaing dengan teman-teman kita yang ada di luar daerah. Masalah pendidikan, kualitas pendidikan juga sudah aman. Anak-anak Bola Mongondo Raya itu fight. Karena seperti saya, Pak Ridel, nggak mungkin, saya kuliah sendiri, artinya dengan biaya sendiri, basic orang tua saya juga ya seperti masyarakat yang setempat gitu. Tapi bagaimana berusaha untuk bisa karena biaya itu memang luar biasa, sangat apalagi banyak menurut saya. Tapi bagaimana caranya kita supaya memang itu benar-benar bisa kita atasi, walaupun dengan cara survive-nya kita. Jadi kita fight begitu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang mereka dapatkan melalui jurnal tersebut itu benar. Saya ingin membuktikan bahwa itu salah. Masih ada generasi muda yang memang betul-betul mempunyai paradigma, mempunyai jiwa fighter yang tidak nyaman melakukan hanya satu kegiatan. Itu yang kita ingin tunjukkan. Jadi di saat banyak orang mengatakan Bu Emel seperti ini, kita bukan hanya membalas sebagai balasan kata-kata, tapi bukti. Ini kita. Bukti. Ini buktinya loh. Ini loh ada bomong gitu. Kita tidak dibiayai pemerintah, tetapi kita mau kembali ke daerah untuk membangun daerah. Apalagi yang kurang. Jadi diskusi yang sangat menarik, Ibu. Dan punya jiwa. Iya. Betul. Iya, betul. Oke, jadi inilah diskusi kita di hari ini, podcast yang sangat menarik dan semoga ini akan membawa inspirasi bagi kita semua masyarakat Bola Mongondo Raya. Bukan hanya pemerintah, bahwa tugas semua yang ada di BMR bukan hanya pemerintah, tetapi tugas juga masyarakat, dan ini tanggung jawab juga kita, Ibu Indah sebagai kaum akademisi, bahkan mewakili UDK dan kampus-kampus yang ada di BMR. Ini adalah PR kita bersama, bagaimana memajukan pendidikan di BMR, karena itu adalah fondasi utama untuk membangun daerah kita tercinta BMR. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Indah sudah berkenan menyempatkan diri untuk gabung bersama dengan kami sahabat Rumah Inspirasi. Walaupun saya tahu Ibu Indah punya kesibukan yang sangat-sangat padat, tetapi menyempatkan untuk diskusi dengan kita di siang hari. Terima kasih. Inilah diskusi kita dan kita akan kembali di diskusi-diskusi selanjutnya dengan topik-topik pembahasan yang menarik selanjutnya, dan sampai berjumpa di podcast Sahabat Rumah Inspirasi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu.